Itu kan kenapa jadi aneh? Karena berita itu merupakan mainannya para jurnalis atau para kreator di program infotainment. Kok bisa masuk ke liputan 6 petang seperti itu? Dan itu masalah kan. Jadi bagaimana idealisme liputan 6 petang itu saya pertanyakan tuh ketika menayangkan item-item soal video mirip artis. Nah, itu ganjilan kayak gitu. Makanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di seri perkuliahan metodologi penelitian kualitatif. Kali ini saya akan coba membahas beberapa materi yang di dalam forum yang kebetulan tidak bisa dijawab dengan sempurna kayak begitu. Dan ini sangat penting sekali sebagai dasar atau sebagai starting point untuk melakukan penelitian. Jadi yang paling menonjol adalah bagaimana dari forum 1 sampai forum pertemuan keempat, saya masih tekankan bagaimana Anda bisa menemukan yang namanya fenomena penelitian kayak gitu ya. Maka itu saya bedah tuh satu persatu, dimana saya dipilah dari model komunikasi ya. Di situ ada source, ada encoding, ada message, ada saluran, ada decoding, ada receiver, terus ada feedback, dan ada noise kayak begitu. Lalu kita pilih lagi tuh, kalau misalnya penelitian kuantitatif ada di wilayah mana ya, katakanlah bisa menjangkau terutama di wilayah komunikan atau receiver kayak gitu, dan tentu saja pesan. Dan maka kualitatif itu biasanya lebih banyak bermain di wilayah source dan pesan kayak begitu. Dan pesan ini selalu ada di mana-mana sih, karena biar bagaimanapun hakikat dari komunikasi adalah bicara soal pesan. Jadi cara gampang untuk memulai bagaimana menemukan sebuah fenomena penelitian adalah kita masuk ke wilayah message kayak gitu, wilayah pesan. Nah ini misalnya paling gampang adalah kalau misalnya kebetulan saya banyak meneliti soal media, maka yang saya perhatikan adalah soal bagaimana isi media. Katakanlah misalnya isi berita, entah itu berita koran atau berita majalah atau berita di televisi seperti itu. Kebetulan yang saya teliti adalah berita di televisi. Maka dari program itu kita amati programnya. Katakanlah tempo hari saya meneliti program liputan 6 petang. Maka cermati program liputan 6 petang. Kita tonton sampai habis, kita tonton episode per episodenya, hari per harinya seperti itu. Lalu cari kira-kira di mana ada keganjilan, di mana yang kita duga ada ketidaksesuaian antara dasain dan dasolen seperti itu. Teliti pesannya, teliti objek penelitiannya seperti itu. Kalau misalnya kita sudah nonton tuh, yang kita pastikan kita akan meneliti adalah program liputan 6 petang, terus sekarang udah almarhum ya, maka kita pastikan ada poin-poin berita apa yang kita anggap bermasalah. Jadi tidak semua berita sih, dari satu program itu tidak semua berita, tapi beberapa berita tuh kita pilih mana yang kita duga tuh melakukan ada kejanggalan atau keganjilan seperti itu ya. Nah kalau kita misalnya satu hari cuma satu episode, mungkin kita masih belum yakin, maka kita tunggu sampai 1 minggu atau 2 minggu seperti itu. Kalau sampai 2 minggu itu ada keganjilan, misalnya saat itu saya kebetulan cukup aneh menemukan berita mirip video artis yang kebetulan lagi itu menimpa selebritas terkenal di Indonesia kayak gitu. Itu kan kenapa jadi aneh? Karena berita itu merupakan mainannya para jurnalis atau para kreator di program infotainment. Kok bisa masuk ke liputan 6 petang seperti itu? Dan itu masalah kan. Jadi bagaimana idealisme liputan 6 petang itu saya pertanyakan tuh ketika menayangkan item-item soal video mirip artis. Nah itu ganjilan kayak gitu. Makanya saya amati. Begitu saya amati selama beberapa pekan, dan ternyata itu jumlahnya fantastis. Dalam satu hari bisa muncul 2 berita atau 3 berita. Dan 1 bulan tuh bisa kalkulasi bisa sampai 30 atau 50 sampai 50 berita seperti itu. Dan ini aneh. Makanya itu yang saya teliti itu. Kenapa kalau liputan 6 petang menayangkan item tentang video mirip artis atau item-item yang khasnya menjadi infotainment. Ini yang keganjilannya seperti itu.
Maka saya sudah pastikan bahwa yang jadi masalah menjadi objek penelitian adalah program liputan 6. Dalam hal ini adalah di item-item soal video mirip artis. Nah, ketika ini barulah kita ngulik tuh soal mencari kata kuncinya. Fenomenanya kita sudah dapat tuh. Fenomenanya adalah persoalan di liputan 6 petang. Khususnya adalah berita tentang video mirip artis, ya. Nah, ketika berpikir tentang ini, kita ngulik lagi tentang teorinya atau batasan-batasan tentang ini, mungkin diskusi dengan teman-teman atau dengan dosen dan seterusnya. Sampai akhirnya ketemu bahwa itu adalah hal yang sesuatu yang wajar tuh. Karena apa? Karena itu adalah bagian bagaimana ini menerapkan strategi untuk menjadikan apapun, berita apapun sebagai komoditas gitu. Dan ini teorinya ada, batasannya ada yang namanya komodifikasi. Maka kata komodifikasi ini menjadi kata kunci yang saya pilih. Dan ini yang akhirnya menjadi fokus penelitian. Maka akhirnya dari fenomena soal program, soal item-item video mirip artis dalam program liputan 6 petang dikerucutkan menjadi satu kata kunci, yaitu namanya komodifikasi. Dan ini akhirnya menjadi fenomena yang sudah berubah menjadi fokus penelitian, namanya komodifikasi. Objek penelitian yang mana? Itu program item soal kasus video mirip artis dalam program liputan 6 petang di SCTV. Itu adalah objek penelitian. Maka begitu barulah saya mencari tuh kira-kira ini apa pisau bedah yang paling memungkinkan untuk melihat fenomena ini sebagai pisau bedahnya. Maka akhirnya dipilih, dicari itu yang mana yang paling tepat, dari analisis wacana, analisis semiotika atau framing. Akhirnya saya pilih yang namanya analisis wacana kritis. Karena dia merupakan analisis wacana kritis, dia adanya di wilayah teori kritis. Maka paradigmanya adalah teori kritis dan metodenya adalah analisis wacana kritis, kayak gitu. Ya. Jadi dari kita sudah temuan dari pengamatan terhadap objek, ya, sekali lagi dari pengamatan terhadap objek penelitian, barulah kita lihat bagaimana konten-kontennya atau message-nya seperti itu. Nah, itu yang kita kerucutkan akhirnya menjadi menemukan gejala, menemukan fenomena, dan itu dikerucutkan menjadi satu kata, namanya komodifikasi. Kalau sudah ketemu komodifikasinya, maka kita akan dengan mudah mulai melacak atau mengulik kira-kira apa metode yang paling tepat. Plus pada akhirnya kita sudah dapat jawaban tentang paradigma. Jadi urutannya seperti itu, dari realitas, lalu kita bikin lebih spesifik lagi, kita ulik lebih spesifik lagi sampai mendapat menjadi fenomena. Nah, dari fenomena ini ya mungkin dia harus ada beberapa teman tuh sudah melakukan identifikasi, itu masih fenomena tuh ya, masih identifikasi gitu ya. Jadi dikerucutkan lagi sampai satu item. Jadi memang dari satu program berita itu tidak semua satu program itu kita amati, tapi satu item-item yang bermasalah seperti itu. Jadi lah namanya fokus penelitian, ya. Setelah fokus penelitian tentu saja sudah ada objeknya, sudah ada objek penelitiannya, maka tinggal kita cari metodenya. Kalau sudah ada metodenya, maka akan terlihat apa paradigma yang pas untuk itu. Nah, dari beberapa teman diskusi dari forum itu, beberapa ada yang sudah dapat tuh, ya. Mereka sudah ada yang pintar, langsung fokusnya adalah amati bagaimana pesan itu yang dimunculkan. Kalau tadi misalnya ada kegiatan PKK di Bekasi misalnya, ada satu mahasiswa tuh yang mencoba melihat fenomena bagaimana etika dalam percakapan atau perbincangan di grup WA ibu-ibu yang tergabung dalam PKK di Bekasi. Itu sudah ketemu tuh objeknya. Objeknya adalah grup WA, itu baru objek gitu ya. Dan pesan-pesannya itu yang diamati. Nah, keganjilan dari temuan mahasiswa ini adalah bagaimana dalam sebuah grup diskusi yang notabene kan ibu-ibu yang harusnya santun gitu ya, ditemukan soal pelanggaran etika gitu, soal tidak mengindahkan etika dan seterusnya. Maka dia mengajukan judul fokusnya adalah etika komunikasi. Ini masih terlalu luas juga ya, jadi terlalu luas. Bisa kita jadi menghubungkan dengan etika komunikasi yang induk dari ilmu komunikasi kayak gitu, ini luas. Makanya saya coba pertajam tuh ke alternatif adalah bagaimana soal etika dalam percakapan grup WA. Dan itu fokusnya tuh, etika dalam percakapan di grup WA. Lalu karena ini yang bermain ada pelaku-pelakunya adalah ibu-ibu PKK, maka dia subjeknya jelas tuh, subjeknya adalah ibu-ibu.
ibu-ibu yang terlibat dalam grup itu kayak gitu. Dan ini objeknya tentu saja adalah di persoalan di grup WA kayak begitu. Jadi ini ada subjeknya ibu-ibu ya sebagai key informan, lalu ada objeknya adalah si pesan-pesan dalam WA itu kayak begitu. Jadi udah jelas tuh. Akhirnya fokusnya disepakati itu etika dalam percakapan di grup WA. Ini fokus penelitiannya. Lalu subjeknya adalah ibu-ibu PKK dan objeknya adalah grup WA-nya itu, percakapan di grup WA. Lalu apa metodenya diulik lagi tuh. Bisa dia meneliti, kalau misalnya cuma meneliti pesannya saja, pesan yang mengalir itu, pesan yang bergulir itu ya, cuma pesan yang diteliti, maka itu jadinya bisa ke semiotika seperti itu. Karena kita akan lihat bagaimana permainan bahasa di antara ibu-ibu itu. Tapi kalau kita mau lihat lebih jauh soal kenapa sih muncul seperti itu, kita ada pertanyaan kenapa muncul ada bahasa-bahasa yang melanggar etika seperti itu. Maka kita harus tanya ke orang-orangnya. Dan orangnya ini adalah para pelakunya, pelaku komunikasi. Ada source, ada receiver di situ. Maka kita bisa pakai studi kasus di situ. Nah, kalau studi kasus tentu saja kita lebih banyak mengulik atau mencari informasi ke para pelaku komunikasinya. Jadi pilihannya bisa pakai studi kasus, bisa pakai semiotika gitu. Kalau karena memang semiotika mungkin agak tidak disukai ya, karena ini sifatnya analisis teks kayak begitu ya, maka saya sarankan dipakai studi kasus. Nah, kalau sudah pakai metode studi kasus, maka paradigmanya adalah konstruktivistik. Terjawab tuh satu pertanyaan ya. Lalu ada juga yang meneliti soal bagaimana ada konsultasi, semacam lembaga konsultasi ya, untuk memotivasi di sebuah sekolah madrasah seperti itu. Dia sudah ada tuh fenomenanya tuh. Bagaimana persoalan-persoalan di situ. Kalau bisa sih sudah dapat. Kira-kira apa sih poinnya kenapa dia harus meneliti itu? Apakah dia mau lihat bahwa ada keberhasilan ketika lembaga itu dibuat, anak-anak menjadi lebih termotivasi, atau malah sebaliknya, anak-anak makin kacau? Sama aja kan, berhasil jadi masalah, kacau jadi masalah. Artinya ada persoalan yang jangan-jangan salah dalam pengimplementasian konsultasi pada anak-anak. Maka saya sarankan lagi itu adalah bagaimana strategi dari para pelaku komunikasi, dalam ini komunikator ya, komunikator dari kalangan dari guru-guru yang menjadi pelaksana dari kegiatan konsultasi itu, strategi dalam memotivasi atau dalam melakukan konsultasi kayak begitu, strategi bagaimana strategi kepada mereka. Dan ini sudah menjadi mengerucut. Jadi satu fokus penelitian dari fenomenanya adalah soal situasi atau kasus-kasus dalam kegiatan lembaga konsultasi seperti itu. Maka fokus penelitiannya adalah strategi dalam konsultasi di lembaga itu. Siapa subjeknya? Itu para guru-guru yang menjadi pelaksananya. Nah, akhirnya ini yang disepakati. Jadi subjek di sini ya, bukan objek tapi subjeknya ibu-ibu itu. Lalu metodenya studi kasus lagi kayak gitu. Dan paradigmanya konstruktivistik. Jadi contoh-contoh yang lain sudah cukup bagus tuh, ada misalnya Jackmania, support fenomena Jackmania itu kan soal persoalan komunitas ya. Jadi komunikasi kelompok atau komunikasi komunitas kayak gitu. Jadi ini kan pelakunya atau source-nya ini dan receiver-nya adalah orang yang sama tuh. Bukan orang sama tapi orang-orang di dalam satu kelompok yang sama. Namanya Jackmania kayak begitu. Dan ini menarik sih karena dia akan bicara soal bagaimana identitas dari si The Jackmania ini. Dan ini kalau misalnya mau lebih rajin, saya langsung dapat bahwa ini ada fenomena supporter The Jackmania. Itu udah kata fokusnya. Fokusnya adalah fenomena supporter atau fenomena The Jackmania. Karena kita akan mengungkap siapa-siapa pelakunya itu dan bagaimana mereka berkomunikasi dan simbol-simbol dipertukarkan di sana. Seperti itu. Karena tiap komunitas itu punya ciri khas sendiri dan itu sangat menarik untuk diteliti kayak begitu. Sudah ketemu tuh, ya. Jadi langsung strateginya fokusnya adalah fenomena The Jackmania. Subjeknya para supporter Persija Jakarta atau Jackmania kayak gitu. Lalu apa metodenya? Metode ini bisa pakai fenomenologi. Kalau mau rajin fenomenologi, terus itunya paradigmanya udah pasti konstruktivistik kayak gitu. Nah, contoh-contoh lain kembali selalu saya ingatkan, kita awali dengan meneliti message-nya, pesan-pesan yang bergulir. Entah itu pesan yang muncul
di media ya, di media ada saluran. Misalnya kalau misalnya kita kan ke kehumasan ya, maka teliti pesan-pesan yang muncul misalnya di media internalnya atau media eksternalnya, semacam buletin atau annual book dan seterusnya. Atau kalau kita meneliti misalnya yang lain selain yang tertulis ya dokumen, bisa juga meneliti bagaimana komunikasi itu berlangsung di antara para pelaku komunikasi. Misalnya ada yang meneliti soal di sebuah perusahaan tuh ya, soal gaya kepemimpinan tuh. Jadi fokusnya adalah gaya kepemimpinan. Kebetulan teorinya banyak ini di buku Komunikasi Organisasi. Jadi mereka pengen lihat bagaimana loyalitas, membangun loyalitas dan seterusnya. Pada intinya ada soal satu, gaya kepemimpinan. Ini ada sebenarnya di buku Komunikasi Organisasi kayak gitu. Dan ini tentu saja yang dilihat tuh awal lihatnya itu adalah soal bagaimana pesan-pesan yang muncul atau interaksi antara atasan dan bawahan di perusahaan kayak begitu. Dan ini yang dilihat. Starting point-nya adalah bagaimana meneliti pesan-pesan yang bergulir, yang dipertukarkan. Nah setelah itu baru kita meneliti soal subjeknya nih, siapa yang bermain di situ, atasan dan bawahan. Itu sudah menjadi subjeknya. Terus kita pada akhirnya metodenya kembali. Anda mau lebih serius pakai fenomenologi atau mau cukup studi kasus. Paradigmanya kembali konstruktivistik dan seperti itu. Jadi ini kita betul-betul pengen melihat bagaimana orang-orang melihat dunianya kayak begitu. Dan ini yang lain rata-rata sudah mulai ketemu kayak gitu ya, hampir sebagian besar, dan sebagian kecil yang masih mencari-cari itu ya. Masih ada kata efektivitas, ada pengaruh dan seterusnya. Itu adalah kata-kata khasnya dari kuantitatif. Jadi kita nggak main di situ. Kembali lagi, yang belum ketemu, teliti dulu pesannya. Setelah pesannya sudah diteliti dengan baik, baru lihat para pelaku komunikasinya seperti itu. Dan kalau misalnya sudah ketemu tuh, fokusnya sudah ketemu ya, tentu kalau fenomenanya kan sudah ketemu tuh, fokusnya sudah ketemu, lalu subjek dan objeknya sudah dapat, sudah pasti ya, karena kita berawal dari subjek dan objeknya dulu kayak begitu. Terus metodenya sudah ketemu, paradigmanya sudah ketemu, maka sudah gampang tuh, baru jadi itu yang namanya rumusan masalah penelitian. Kembali ingat rumusnya, bahwa dalam rumusan masalah penelitian ada yang namanya fokus penelitian, ada yang namanya subjek atau objek penelitian, dan ada metode penelitian. Jadi nggak perlu ada paradigma, cukup 3 poin itu. Kalau misalnya tadi dari misalnya kasusnya supporter Persija ya, kita bisa bikin judul tuh, bagaimana fenomena The Jackmania ya, misalnya wilayah Bekasi Timur misalnya, kecil lagi tuh, karena kita nggak mungkin Jackmania itu di seluruh Jakarta, enggak, tapi kita kecil lagi, bagaimana fenomena The Jackmania cabang Bekasi Timur, sudah ketemu. Itu fenomenanya. Titik 2 dilihat dari secara fenomenologi. Nah, kayak udah ketemu tuh bahwa fokusnya adalah fenomena The Jackmania, itu fokus penelitiannya. Lalu wilayah Bekasi Timur tuh, Jackmania Bekasi Timur adalah subjeknya, dan metodenya adalah fenomenologi gitu. Dan seterusnya, kira-kira 3 poin itu harus ada. Nah, beranjak dari sini, sudah adanya rumusan masalah, maka akan memudahkan langkah kita ke tahap berikutnya, yaitu tinjauan pustaka. Nah, cara googlingnya kembali gunakan tuh kata fokus penelitian atau kata kunci yang sudah kita dapat dalam sebagai fokus penelitian. Misalnya tadi misalnya fenomena di Jackmania, diulik tuh kira-kira kalau berkaitan dengan fenomena apa, dapat apa enggak. Atau misalnya tadi soal gaya kepemimpinan, cari kata gaya kepemimpinan, ketik kata gaya kepemimpinan, lalu berapa artikel ilmiah atau skripsi yang muncul kayak begitu. Jadi dalam tinjauan pustaka itu sama rumusnya tuh ya, kita cari kesamaan dari beberapa artikel ilmiah atau penelitian yang fenomenanya atau rumusan masalah yang fokus penelitian sama dengan penelitian kita. Subjeknya kalau bisa sama, tapi kalau beda nggak apa-apa. Tapi yang penting ada kesamaan dalam fokus penelitian. Lalu ada kesamaan di metodenya. Jadi minimal tuh ada 2 unsur itu dapat tuh. Misalnya fokus penelitian harus selalu ada, tapi subjeknya beda nggak apa-apa. Nah minimal metodenya sama tuh. Atau terbalik, rumusan fokusnya sama, itunya sama, si objeknya atau subjeknya sama,
tapi metodenya beda, nggak apa-apa, kayak begitu. Usahakan ada dua sama itu, maka kita akan memudahkan kita saling membandingkan kayak gitu, saling mengukur kayak begitu. Nah kalau dapat 10 itu sudah cukup lah untuk mulai meneliti kayak gitu. Kita bisa melihat, belajar soal batasan-batasan, bagaimana dia menentukan batasan tentang fokus penelitian, lalu bagaimana tentang teori yang digunakan seperti itu ya, lalu bagaimana implementasi dari metode dalam membedah fenomena gitu ya, dalam membedah fokus penelitian, sampai akhirnya dapat simpulannya. Kita bisa banding-bandingkan kayak gitu. Dan tujuan akhirnya adalah kita mencari temuan. Tentu saja harus beda dari yang urusan tinjauan pustaka yang kita dapatkan kayak gitu. Sementara itu dulu, nanti saya akan bikin konten lagi bila dibutuhkan ketika ada beberapa masalah di diskusi atau di forum itu, sepertinya ketemu jalan buntu kayak gitu. Nah mudah-mudahan dengan video ini saya harapkan teman-teman sudah bisa tuh menentukan fokus penelitian yang lebih tepat kayak gitu ya, lebih fokus ya. Fokus penelitiannya sudah jelas, subjek atau objek penelitiannya sudah jelas, metodenya sudah jelas, dan pada ini paradigmanya sudah jelas. Dan kalau syukur-syukur kalau langsung menjadi rumusan masalah penelitian, maka sesungguhnya Anda tuh sudah mulai bisa melakukan penelitian. Lalu di forum kali ini bikin tujuan pustaka. Kalau misalnya tinjauan pustaka sudah dilengkapi pula ya, bisa berhasil dapatkan 10 artikel ilmiah, maka itu semakin kencang jalan Anda untuk melakukan penelitian. Kita jumpa lagi di konten mendatang atau di seri perkuliahan metodologi penelitian kualitatif berikutnya, tentu dengan konten yang lebih berkembang lagi dibandingkan sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.